Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi pagi hari ini di program Dialog Fajar. Saya Fitriana Ayu. Tentu tidak sendiri, di studio sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanannya Ustadz? Alhamdulillah lancar-lancar. Ya, tapi biasalah di depan saya rumah itu agak ini. Alhamdulillah ya, iya. Sampai ke Suara Surabaya lagi. Betul, ya. Saatnya kita belajar lagi begitu ya Ustadz ya, pagi-pagi. Belajar itu memang bisa dari mana saja, dari siapapun, kapanpun, begitu ya kawan ya. Nah, pagi ini kawan, kita akan belajar dari sarang laba-laba. Seperti apa itu? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, menarik sekali yang disampaikan Mbak Ayu tadi bahwa kita belajar itu dari banyak hal sumbernya. Iya. Termasuk juga belajar dari sarang laba-laba. Nah, ini ternyata Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada kita dari berbagai macam sudut pandang. Nah, termasuk juga ternyata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan pelajaran juga di dalam Al-Quran agar kita belajar dari rumah atau sarangnya laba-laba itu. Ya Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam raya, bukan hanya bumi saja, tapi yang menciptakan langit, matahari, bintang-bintang, dan seluruh galaksi-galaksi yang ada itu semua ciptaan Allah. Termasuk Allah juga menciptakan hal yang kecil-kecil, makhluk yang kecil, yang namanya mikrokosmos itu semua ciptaan Allah. Dan itu di dalam Al-Quran semua digambarkan oleh Allah, disebut oleh Allah, semua merupakan pelajaran bagi umat manusia. Termasuk juga di dalam Al-Quran itu ada surat khusus namanya surat Al-Ankabut, yaitu tentang laba-laba. Nah, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran surat Al-Ankabut khususnya ayat ke-41? Bunyinya begini kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-41. Jadi kawan, Al-Quran menggambarkan bahwa siapa saja yang berlindung kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluknya Allah, itu bagaikan rumahnya laba-laba itu. Apa dan bagaimana rumahnya laba-laba itu? Satu rumah yang sangat lemah, bisa terkena angin sedikit sudah ambrol gitu kan, kena panas tidak bisa melindungi yang menghuni di situ. Nah, ini kalau kita tinjau dari sisi sudut pandang teori pembelajaran, ini menarik sekali ini kawan.
sebuah gambaran bahwa Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan mencoba mengasosiasikan. Jadi orang sudah punya gambaran. Saya kira semua tahu ya, sarang laba-laba itu yang bulat itu loh Mbak Ayu. Iya. Nah, yang bulat kemudian Kadang kita bersihkan sama sapu, itu. sama apa istilahnya kemucing ada gitu ya Ustaz kemucing ya. gitu kan ya, dan Iya. macam-macam kan. Kalau yang di pohon-pohon itu ya juga seperti yang bulat itu, Iya, kemudian iya. ya, Bang, Lebar. ya gitu kan. Tapi kita Nah, itu ini kan lemah sekali. itu betul, lemah Ustaz. itu ya. Insya Allah. Nah, sebuah cara pembelajaran dengan mengasosiasikan model rumahnya laba-laba. Ini sekali lagi Al-Quran memberikan. Jadi setelah ada pelajaran seperti ini, itu langsung bisa kita otak, pikiran, pandangan itu sudah terasosiasi begitu ya. Oh, itu tah maksudnya yang sarang laba-laba itu. Nah, di mana rumah laba-laba itu disebutkan tadi rapuh, tidak tahan hempasan angin, tidak dapat melindungi dari air, hujan, panas, tidak bisa juga melindungi dari hawa dingin, dan fungsi sebagai pelindung bagi penghuninya sangat lemah dan tidak dapat melindungi dari ancaman musuh. Nah, itu sebuah gambaran orang-orang yang menuhankan selain Allah, yang berlindung kepada selain Allah, itu bagaikan rumahnya laba-laba, sarang laba-laba, tidak bisa melindungi penghuninya, tidak bisa mensejahterakan penghuninya, karena lemah sekali. Nah, itulah sekali lagi sebuah gambaran orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah bagaikan sarang laba-laba. Kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan belajar dari surat Al-Ankabut pagi ini kita nantinya semakin kokoh iman kita. Jadi keyakinan kita, permohonan perlindungan kita hanya kepada Allah. Bukan kepada benda-benda, tidak ke gunung-gunung mencari kesaktian, tidak ke laut untuk mencari wangsit di sana. Nah, gitu-gitu. Yang ini masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tidak minta-minta ke benda-benda yang lain, tapi kita tujukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersihkan akidah kita, keyakinan kita hanya kepada Allah. Nah, itulah kalau seperti itu, maka itu tadi, tidak, iman kita kokoh, bukan sebagaimana sarang laba-laba. Sehingga orang yang punya keimanan yang kokoh tadi itu, visi hidupnya jelas. Berbeda dengan yang lemah tadi, visi hidupnya tidak jelas, mudah terombang-ambing dan rentan terhadap godaan hidup. Jadi kan gambarnya begitu kan tadi ya, yang sarang laba-laba tadi itu sangat lemah sekali, kena angin ambiar, kena dingin penghuninya kedinginan, ada hujan udah ambiar gitu. Ya Allah, jadi tidak kokoh. Nah, itulah gambarannya orang yang tidak punya keimanan yang kokoh, itu visi hidupnya tidak kuat, sehingga banyak terombang-ambing oleh godaan-godaan hidup. Tentu kehidupannya tidak mendapatkan keberkahan. Begitu juga ya, karena nggak jelas yang dituju, maka jauh dari petunjuk. Nah, kawan, seorang mufasir namanya Ibnu Katsir bagaimana menjelaskan ayat ini. Kata beliau, ayat ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang musyrik yang menjadikan bagi mereka ilah-ilah atau Tuhan selain Allah. Mereka mengharapkan pertolongannya, meminta rezeki, dan berpegang pada mereka. Dalam keadaan sempit, keadaan mereka itu seperti sarang laba-laba dalam kelemahan dan kerapuhannya. Nah, itu kata seorang mufasir Ibnu Katsir. Jadi itulah gambaran orang-orang musyrik. Orang musyrik itu berarti kan orang yang mensekutukan Allah ya. Jadi ada
ada kekuatan di luar Allah. Nah itu bagaikan tadi itu kata seorang mufasir tadi itu, mereka minta pertolongan, minta rezeki, minta dari benda-benda itu. Nah itu adalah lemah dan tidak akan bisa memberikan pertolongan yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kawan seorang mufasir namanya Syed Qutb, dalam tafsirnya namanya Fi Dilalil Quran. Kata beliau begini, hakikat kekuatan hanyalah sementara, yang lainnya, maksud saya begini, hakikat kekuatan hanya Allah, sementara yang lainnya berupa kekuatan makhluk adalah kekuatan yang rapuh. Ini menafsirkan surat tadi itu, Al-Ankabut tadi. Kata beliau, kekuatan-kekuatan sesungguhnya hanya Allah, sedangkan di luar itu sifatnya rapuh. Maka siapa yang bergantung atau berlindung kepada kekuatan makhluk seperti laba-laba yang lemah, yang berlindung dari benang-benang yang rapuh. Saya kira jelas sekali kawan. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa menyimak, memahami tentang surat yang sangat indah tadi itu, sebuah gambaran. Saya rekomendasikan para pendengar bisa menyimak pagi hari ini. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Saya ulangi, yaitu surat Al-Ankabut atau surat ke-29 ayat 41. Agar supaya ketika kita membuka Al-Quran kita, atau mungkin sekarang sudah teknologi ya, silakan dibuka gadgetnya, mungkin di depannya ada gadget, silakan dibuka supaya hati kita bisa menghunjam, menambah keyakinan kita, supaya tidak rapuh keyakinan kita sebagaimana rumahnya atau sarangnya laba-laba. Begitulah gambarannya. Nah kawan, maka artinya begini, kalau kita berlindung kepada selain Allah, maka itu sifatnya dan waktunya sangat temporer. Misalnya ada yang berlindung kepada penguasa atau kekuasaan, itu sifatnya sangat sementara. Sangat sementara. Kita bayangkan betapa dunia ini dipimpin oleh, sudah berganti-ganti, mulai dari zaman kerajaan, kemudian zaman ini, semuanya ternyata kekuasaan itu silih berganti. Kalau kita bergantung pada penguasa, sifatnya hanya sementara. Begitu sudah tidak kuasa, maka sudah tidak bisa memberikan perlindungan lagi. Itulah bagaikan sarang laba-laba. Begitu juga kalau berlindung kepada harta kita, harta yang menjadi tumpuannya. Begitu kemarin ada musibah internasional, ada pandemi, habislah harta kita. Begitu ada bencana, habislah rumah-rumah kita. Nah, jadi kalau kita berlindung atau mengandalkan harta kita, itu sifatnya sementara. Rapuh seperti rumahnya laba-laba, kena hempasan, hilang sedemikian rupa. Begitu juga kalau kita mengandalkan fisik saya kuat, badan saya kuat, juga sifatnya sementara. Saya cantik, saya ganteng, sifatnya sementara. Jadi tidak biasa diandalkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan, ada gambaran lagi. Kalau tadi gambaran orang-orang yang beriman atau minta tolong selain Allah, itu gambarannya bagaikan rumah sarang laba-laba. Tapi di Al-Quran ada gambaran yang sangat menarik, yaitu siapa yang menjadikan Allah sebagai Tuhan yang esa, yang tiada yang lain, itu bagaikan tumbuhan yang kokoh. Masya Allah. Nah, digambarkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i
tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Itu terdapat dalam surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat 24-25. Kawan, silakan disimak. Kalau tadi Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan mengasosiasikan orang yang imannya selain Allah itu bagaikan sarang laba-laba, yaitu di surat Al-Ankabut. Kemudian 41. Allah juga memberikan gambaran, pelajaran, cara belajar kita, yaitu digambarkan orang yang imannya kokoh kepada Allah bagaikan pohon yang rindang, akarnya kuat, kemudian dari akar yang kuat itu melahirkan, membuahkan buah yang segar atas izinnya. Itulah gambaran orang yang imannya kokoh. Mudah-mudahan kawan kita digambarkan seperti yang di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24-25. Kuncinya bahwa hanya Allah tempat berlindung kita, bukan makhluk-makhluk yang lain. Kalau seperti itu, maka hidup kita ini akan senantiasa memberikan manfaat yang digambarkan di situ sebagai kayak buah tadi itu ya. Buah itu kan artinya manfaat ya. Ya bisa dari memenuhi sehat, gizi gitu masyarakat, ya? Sehat, dari sisi finansial bisa mendapatkan uang, indah dipandang. Nah, itulah gambaran orang-orang yang imannya kokoh, bagaikan pohon yang rindang dengan buah yang menyenangkan hati. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz Umar sudah mengajak kita kawan pagi ini belajar dari sarang laba-laba begitu ya. Mintalah pertolongan pada Allah, karena kalau ke yang lain ini akan rapuh seperti rumah laba-laba. Terima kasih Ustadz Umar dan kawan. Demikian dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.